Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Chandra, mahasiswa dengan NBI 146-24056. Kali ini saya akan membuat video tentang membuat program seperti ini. Ini adalah outputnya seperti ini. Kali ini saya akan mengerjakan evaluasi tengah semester atau ujian tengah semester periode genap 2024 sampai 2025. Mata kuliah Pemrograman Perangkat Lunak, dosen Bapak Muhammad Firdaus, Sarjana Teknik dan Magister Komputer, sifat terbuka. Oke, saya tunjukkan source code-nya seperti ini. Ini saya mengerjakan soal nomor 1, membuat program dengan output tergantung dari bilangan yang diinputkan. Misalnya memasukkan nilai 6. Seperti ini, ada bintang, terus ada 1, terus sampai di bawah sini, sampai tengah sini, yaitu angkanya muncul semua, dan berlanjut pada sini sampai seperti ini. Begitu pula dengan kalau misalnya saya masukkan nilai 4, akhirnya seperti ini. Seperti ini source code-nya, yaitu dengan cetak polanya n itu variabel atau karakter. Nah, ini adalah ini yang di atas seperti ini atasnya 1 sampai sini tuh ini menggunakan ini. Terus yang tengah, yang ini, nah ini source code-nya seperti ini, ngeprint string x for x in range n, 0, terus min 1. Nah, ini bawahnya ini seperti ini dari sini sampai sini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada memasukkan angka input, nilai sama dengan integer. Yang dimaksud adalah integer. Mengapa saya pakai integer? Karena ini bilangan bulat, dan ini inputnya, perintah untuk input ini untuk semacam tulisan. Nanti kalau misalnya di outputkan, nanti ada tulisan memasukkan nilai akhir, cetak polanya. Ini gitaran. Misalnya tadi saya masukkan angka 6. Nah, itu yang dimaksud atas itu dari sini sampai sini. Terus ini yang tengahnya, ini tengahnya. Terus ini yang bagian bawah. Nah, ini kenapa kok ada bintangnya? Karena di sini saya memasukkan ini. Di sini letak bintangnya itu seperti ini. Ini bintangnya. Terus yang bagian atas pun sama, ada bintangnya. Di sini tempatnya. Nah, ini perintah untuk mengeprint bintang, terus angkanya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Ini soal membuat program untuk pada list terdapat deret angka 1 sampai 20. Ada satu bilangan yang hilang. Buat program untuk menemukan angka yang hilang tersebut. Yang B, pada list terdapat deret angka 1 sampai 20, terdapat angka yang double. Double itu misalnya ada 2. Bagaimana Anda menemukannya? Yang C, bagaimanakah Anda menemukan angka terbesar kedua
dari suatu list. Misalnya ada 2, 4, 3, 6, 8, 4, 9, 5. Maka angka terbesar kedua adalah yang nomor 8. Oke, mari kita lihat pada source-code-nya. Ini begini source-code-nya. Ini untuk mencari angka yang hilang, ini yang nomor A. Ini untuk yang nomor B, mencari angka yang double atau kembar. Ini untuk mencari angka yang terbesar kedua. Nah, ini tuh menu tampilan agar saya itu bisa memilih dari ketiga menu yang ada. Misalnya saya ingin mencari angka yang hilang, ini yang nomor 1. Ini misalnya saya mencari angka yang double, ini nomor 2. Ini kalau misalnya saya mencari angka terbesar kedua. Ini kenapa saya nggak satu-satu, karena ini menurut saya kelamaan, makanya saya jadiin satu aja. Saya bikin menu tampilan agar saya bisa memilih. Oke, kita coba yang nomor A. Nah, ini menu tampilannya ini seperti ini. Ada nomor 1 untuk mencari angka hilang 1 sampai 20. Terus ini untuk mencari angka yang kembar atau double. Dan yang ini nomor 3 untuk mencari angka terbesar kedua. Dan yang terakhir, nah ini untuk keluar dari program tersebut. Misalnya ini saya pilih yang misalnya saya mencari 1. Nah, memasukkan deret angka dari 1 sampai 20. Memisahkan angka dengan koma. Nah, ini agar mudah untuk dibaca sama saya menggunakan koma agar memudahkan untuk melihatnya. Seperti ini apa, memasukkan deret angka 1 sampai 20. Ini saya mencoba hanya satu angka yang hilang. Terus ini ada if panjang dari suatu angka harus memasukkan tepat 19 angka. Kalau enggak 19 angka nanti enggak bisa dihitung sama programnya. Jumlah asli sum range 121 1 sampai 20 ini. Terus ini ada jumlah input sama dengan sum angka. Terus ini hilang sama dengan jumlah asli dikurangi jumlah input. Jika hilang kurang dari 1 atau hilang lebih dari 20, maka angka tidak valid, maka error. Angka yang dimasukkan tidak valid. Nah, kalau misalnya benar, ini angka yang hilang adalah langsung terhitung. Nah, ini ada lagi nih, kalau misalnya kita nggak masukkan pakai koma, ini pasti error. Akan mengeluarkan kata pastikan semua input angka yang dipisahkan dengan koma. Oke, kita lanjut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, kita pencet enter. Nah, ini angka yang hilang 13. Misalnya nih, kalau apa namanya tadi itu,
angkanya harus dimasukkan tepat 19 angka. Kalau misalnya saya nggak memasukkan 19 angka akan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 5 angka aja akan menjadi seperti ini. Error. Anda harus memasukkan angka yang tepat 19 angka. Nah, kita lanjut ke yang kedua untuk mencari angka double. Di angka double ini misalnya saya punya angka yang kembar. Misalnya 1, satunya ada 2, duanya ada 2, tiganya ada 3, seperti itu. Ini untuk memasukkan angka dari 1 sampai 20, satu angka double aja. Untuk menginputkan ini, memisahkan dengan angka agar ya dapat memudahkan untuk melihatnya. Ini angka sama dengan list, map, integer, data, speed, pakai koma ini. Terus ini ada for num in angka, for num in scene. Ini untuk mengeprint angka double-nya adalah seperti apa. Ini untuk mengembalikan nilai. Terus ini mengeprint misalnya tidak dimasukkan itu enggak ada angka double, nanti muncul seperti ini. Oke, kita coba aja ini. Nah, saya lihat ini. Satu misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 misalnya. Nah, ini pilihan tidak valid. Silakan coba lagi. Jadi kita harus memasukkannya lagi. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Nah, ini angka yang muncul ini harus double, makanya ini bisa ada ini karena ini double angka 4 ini. Ini kenapa ini nggak bisa? Karena dia itu tidak sampai angka 20, makanya terjadi error seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ini mencari angka terbesar kedua. Data sama dengan input untuk memasukkan angka yang dipisahkan dengan koma. Terus ini untuk mengelompokkan. Ini panjangnya jika lebih dari 2, dimulai dari lebih dari angka 2 ini teman-teman. Mengeprint angka terbesar kedua. Misalnya kalau salah, ini data tidak cukup untuk mencari angka terbesar kedua. Oke, di apa namanya di PDF ini sudah disediakan angka yang tertera. Kita coba aja nih pakai angka ini. Kalau enggak ya pakai angka lain bisa lah. Ini pakai yang ketiga. Terus ini masuk enter. Oke. Nah, ini sudah muncul ini dari berapa angka ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 angka. Nah, kita masukkan secara random yang ada di PDF tersebut dan keluarnya angka 8. Ini kan angka 9 kan paling kecil gini. Nah, jadi yaitu langsung terhitung sama dia angka 8. Misalnya kalau kita masukkan lagi angka acak misalnya 6, 9. Oh iya, sorry.
Misalnya 9, 6, 5, 4, 8, 10 misalnya. Nah, jadi yang keluar di sini adalah angka 9. Karena apa? Karena ini angka 9 kedua terbesar dari deretan angka ini. Jadi angka 10 ini kan paling terbesar. Nah, ini angka kedua terbesar ini adalah 9. Nah, ini kalau misalnya saya mau keluar dari program. Nah, kan keluar seperti ini, kata-kata seperti ini. Terima kasih keluar dari program. Nah, ini untuk menu tampilannya. Saya menggunakan perulangan while. Nah, ini untuk menu tampilannya cari angka yang hilang seperti yang ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini nomor 4 untuk keluar. Ini untuk memilih dari keempat menu tersebut, pilihan menu 1 sampai 4. Nah, ini ada saya pakai if else sama if. Nah, ini untuk yang bawah ini untuk memanggil fungsi dari ini. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang ketiga itu seperti ini. Ini untuk soal ketiga. Terdapat sebuah angka seperti ini. Memasukkan angka 1225541. Berarti ini itu 1.225.441. Ini 1 jutanya, ini 200-nya, ini 20-nya, ini 5.000-nya, ini 400, ini 40, ini 1. Oke, mari kita coba. Ini lihat subscribe-nya dahulu, ini seperti ini. Ini ada angka sama dengan input. Nah, ini untuk memasukkan angkanya, untuk menginput memasukkan angkanya seperti itu. Ini panjang sama dengan length. Length itu kepanjangan dari length. Ini angka, terus ini for i in range panjangnya, print ini untuk mengeprint angka yang tadi dan menambahkan 0, dan ini panjang kurangi i terus kurangi 1. Nah, nanti itu nolnya semakin berkurang, semakin ke bawah semakin berkurang. Oke, kali ini kita masukkan angka yang tadi. Ini copy, terus kita masukin. Nah, ini terjadi seperti ini. Ini 1.200.000, terus ini 20.000, ini 5.441. Kalau misalnya saya inputkan angka lain, misal nih 1, terus 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti 100.000, 20.000, 3.940. Ini nolnya tidak terhitung karena ya satuan. Jadi ini ratusan, ini puluhan, ratusan ribu maksud saya, ini puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan ini satu. Nah, ini angka jutaan, ini angka ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal yang keempat, yang yakni ini untuk membuat menu program. Yang pertama memasukkan datanya, yang kedua untuk union data, yang ketiga intersection data, yang keempat ini difference data, yang kelima ini complement data, dan yang
terakhir adalah keluar dari program. Yang pertama untuk kita memasukkan data terlebih dahulu, isi data ke satu dan kedua, terus langsung kembali ke program yang menu tadi ini. Nah, nanti kita disuruh untuk menunjukkan datanya dan kembali lagi ke menu utama untuk kita nanti memilih angka 3 ini untuk menunjukkan data intersection-nya. Terus kita kembali lagi ke program utama dan langsung memencet keluar. Nah, nanti ada pilihan apakah kamu yakin untuk keluar, yes atau tidak, ya atau tidak. Nah, kalau misalnya ya, dia langsung keluar. Oke, kita langsung ke sosmednya aja. Nah, ini ada eh, data ke satu ini untuk set ini untuk mengelompokkan suatu kata ya. Nah, ada data satu, data kedua, terus ini saya memakai looping dari while ini untuk ngeprint apa ini bintang. Nah, ini sebenarnya bisa diganti sama apa sama dengan ini juga bisa, terserah. Ini saya apa disuruh membuatnya ini pakai bintang seperti ini, bisa sih saya ganti sama dengan nanti saya coba. Nah, ini nanti untuk memprint data, memasukkan data, terus ini print union data, terus ini print intersection data, terus ini print difference data, terus ini yang kelima ini complement data. Ya, nah keenam ini untuk keluar dari program. Nah, ini untuk memilih dari keenam yang mau kita pilih dari program ini apa. Misalnya saya ingin memasukkan data terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak memasukkan data, otomatis nanti tidak keluar. Nah, ini data satu, data dua ini dikelompokkan, terus ini hasilnya misalnya mau dipilih apa nomor 2 unit data, nanti yang keluar hasil dari unit datanya. Kalau misalnya pilih ketiga ya nanti intersection datanya ini keluar. Terus misalnya saya pilih nomor 4, nanti perbedaan dari data satu data 2 ini seperti apa. Ini nanti yang keluar ini data yang pertama daripada data yang kedua, jadi ini diperbandingkan. Nah, kalau misalnya perbedaan dari komplement ini nanti data satu sama data 2 ini nanti dimunculkan secara bersamaan, tidak seperti menu pilihan yang difference data ini. Nanti yang keluar bakal cuma data yang pertama, perbandingan dari data pertama dan data kedua. Nah, ini untuk pilihan yang keenam, pilihan untuk keluar dari program. Nanti apabila kalau misalnya sudah pilih 6, terus saya pencet yes, ya atau tidak. Kalau misalnya ya, nanti dia langsung keluar dari program. Kalau tidak ya nanti lanjut lagi begitu. Nah, ini fungsinya ini untuk memanggil fungsi dari ini, fungsi menu ini nanti yang keluar seperti ini. Oke, kita coba run aja ya. Nah, ini sebenarnya saya udah coba-coba ini dari tadi. Oke, kita misalnya masukkan data. Misalnya nama saya Doni, terus teknik apa? Teknik arsitek.
struktur. Terus ini apa, kelamin laki-laki ya. Terus DP-nya misalnya oh jangan rambut, oh jangan, nggak usah rambut deh, TB aja deh, udah. TB 170 misalnya. Nah ini data yang kedua, misalnya saya masukin nama bintang, ini teknik misalnya teknik mesin gitu. Terus ini perempuan misalnya. Terus tinggi badannya 165. Nah ini sudah toh. Nah, kalau misalnya saya pencet enter, nah ini otomatis bakal disimpan sama programnya ini. Misalnya kita mau mengeluarkan nih untuk menampilkan apa, kedua data tersebut, jadi maka pilih yang nomor 2. Nah nanti akan muncul seperti ini, ada Doni laki-laki, terus bintang teknik arsitektur, perempuan teknik mesin, begitu. Tapi ini kayak acak begitu. Terus yang ketiga kita untuk intersection data. Oh begini. Nah ini kalau yang keempat ini dari data 1, data 2 ini perbandingan aja sih. Nanti yang keluar ini data yang pertama. Nah betul toh, ini data yang pertama saya masukin. Yang keluar ini data yang pertama, perbandingan antara data pertama dan data kedua. Terus yang kelima ini, nah ini dilihatkan perbedaannya ini seperti apa, ada namanya, terus ada kelamin, tinggi badan, sama ini apa, jurusannya seperti ini. Oke, sekian dari saya. Ini kalau misalnya saya pencet 6 terus saya pencet Y, nah nanti akan keluar dari program. Nah oke, sekian dari saya. Saya Adi Chandra dengan NBI 146,1056. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Chandra, mahasiswa dengan NBI 146,4056. Kali ini saya akan membuat video tentang membuat program seperti ini. Ini adalah outputnya seperti ini. Kali ini saya akan mengerjakan evaluasi tengah semester atau ujian tengah semester periode genap 2024 sampai 2025, mata kuliah pemrograman perangkat lunak, dosen Bapak Muhammad Firdaus, sarjana teknik dan magister komputer, sifat terbuka. Oke, saya tunjukkan source code-nya seperti ini. Ini saya mengerjakan soal nomor 1, membuat program dengan output tergantung dari bilangan yang diinputkan. Misalnya memasukkan nilai 6. Seperti ini, ada bintang, terus ada 1, terus sampai di bawah sini, sampai tengah sini, yaitu angkanya muncul semua, dan berlanjut pada sini sampai seperti ini. Begitu pula dengan kalau misalnya saya masukkan nilai 4, akhirnya seperti ini. Seperti ini source code-nya, yaitu dengan cetak polanya n itu variabel atau karakter. Nah ini adalah ini yang di atas seperti ini atasnya 1 sampai sini tuh ini.
menggunakan ini. Terus yang tengah, yang ini, nah ini source-nya seperti ini, ngeprint string x for x in range n, 0, terus min 1. Nah, ini bawahnya ini seperti ini dari sini sampai sini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada memasukkan angka input nilai sama dengan integer. Yang dimaksud adalah integer. Mengapa saya pakai integer? Karena ini bilangan bulat dan ini inputnya, perintah untuk input ini untuk semacam tulisan. Nanti kalau misalnya di outputkan nanti ada tulisan memasukkan nilai akhir letak polanya. Ini gitaran. Misalnya tadi saya masukkan angka 6. Nah, itu yang dimaksud atas itu dari sini sampai sini. Terus ini yang tengahnya ini tengahnya. Terus ini yang bagian bawah. Nah, ini kenapa kok ada bintangnya? Karena di sini saya memasukkan ini. Di sini letak bintangnya itu seperti ini. Ini bintangnya. Terus yang bagian atas pun sama ada bintangnya. Di sini tempatnya. Nah, ini perintah untuk mengeprint bintang terus angkanya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ini. Soal membuat program untuk pada list terdapat deret angka 1 sampai 20. Ada satu bilangan yang hilang. Buat program untuk menemukan angka yang hilang tersebut. Yang B, pada list terdapat deret angka 1 sampai 20, terdapat angka yang double. Double itu misalnya ada 2. Bagaimana Anda menemukannya? Yang C, bagaimanakah Anda menemukan angka terbesar kedua dari suatu list? Misalnya ada 2, 4, 3, 6, 8, 4, 9, 5. Maka angka terbesar kedua adalah yang nomor 8. Oke, mari kita lihat pada source-nya. Ini begini source-nya. Ini untuk mencari angka yang hilang, ini yang nomor A. Ini untuk yang nomor B, mencari angka yang double atau kembar. Ini untuk mencari angka yang terbesar kedua. Nah, ini tuh menu tampilan agar saya itu bisa memilih dari ketiga menu yang ada. Misalnya saya ingin mencari angka yang hilang, ini yang nomor 1. Ini misalnya saya mencari angka yang double, ini nomor 2. Ini kalau misalnya saya mencari angka terbesar kedua. Ini kenapa saya nggak satu-satu? Karena ini menurut saya kelamaan. Makanya saya jadikan satu aja. Saya bikin menu tampilan agar saya bisa memilih. Oke, kita coba yang nomor A. Nah, ini menu tampilannya ini seperti ini. Ada nomor 1 untuk mencari angka hilang 1 sampai 20. Terus ini untuk mencari angka yang kembar atau double. Dan yang ini nomor 3 untuk mencari angka terbesar kedua. Dan yang terakhir
Nah, ini untuk keluar dari program tersebut. Misalnya ini saya pilih yang misalnya saya mencari 1. Nah, memasukkan deret angka dari 1 sampai 20. Memisahkan angka dengan koma. Nah, ini agar mudah untuk dibaca sama saya menggunakan koma agar memudahkan untuk melihatnya. Seperti ini apa, memasukkan deret angka 1 sampai 20. Ini saya mencoba hanya 1 angka yang hilang. Terus ini ada if panjang dari suatu angka harus memasukkan tepat 19 angka. Kalau enggak 19 angka nanti enggak bisa dihitung sama programnya. Jumlah asli sum range 121 1 sampai 20 ini. Terus ini ada jumlah input sama dengan sum angka. Terus ini hilang sama dengan jumlah asli dikurangi jumlah input. Jika hilang kurang dari 1 atau hilang lebih dari 20, maka angka tidak valid, maka error. Angka yang dimasukkan tidak valid. Nah, kalau misalnya benar, ini angka yang hilang adalah langsung terhitung. Nah, ini ada lagi nih, kalau misalnya kita nggak masukkan pakai koma, ini pasti error. Akan mengeluarkan kata pastikan semua input angka yang dipisahkan dengan koma. Oke, kita lanjut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, kita pencet enter. Nah, ini angka yang hilang 13. Misalnya nih, kalau apa namanya tadi itu, angkanya harus dimasukkan tepat 19 angka. Kalau misalnya saya nggak memasukkan 19 angka, akan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 5 angka aja, akan menjadi seperti ini. Error. Anda harus memasukkan angka yang tepat 19 angka. Nah, kita lanjut ke yang kedua untuk mencari angka double. Di angka double ini misalnya saya punya angka yang kembar. Misalnya 1, satunya ada 2, duanya ada 2, tiganya ada 3, seperti itu. Ini untuk memasukkan angka dari 1 sampai 20, satu angka double aja. Untuk menginputkan ini, memisahkan dengan angka agar ya dapat memudahkan untuk melihatnya. Ini angka sama dengan list map integer data speed pakai koma ini. Terus ini ada for num in angka, for num in scene. Ini untuk mengeprint angka double-nya adalah seperti apa. Ini untuk mengembalikan nilai. Terus ini mengeprint misalnya tidak dimasukkan itu enggak ada angka double, nanti muncul seperti ini. Oke, kita coba aja ini. Nah, saya lihat ini. Satu misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
misalnya. Nah, ini pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Jadi kita harus memasukkannya lagi. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Nah, ini angka yang muncul ini harus double, makanya ini bisa ada ini karena ini double angka 4 ini. Ini kenapa ini nggak bisa? Karena dia itu tidak sampai angka 20, makanya terjadi error seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ini mencari angka terbesar kedua. Data sama dengan input untuk memasukkan angka yang dipisahkan dengan koma. Terus ini untuk mengelompokkan, ini panjangnya jika lebih dari 2, dimulai dari lebih dari angka 2 ini teman-teman. Mengeprint angka terbesar kedua. Misalnya kalau salah, ini data tidak cukup untuk mencari angka terbesar kedua. Oke. Di di PDF ini sudah disediakan angka yang tertera. Kita coba aja nih pakai angka ini, kalau enggak ya pakai angka lain bisa lah. Ini pakai yang ketiga, terus ini masuk enter. Oke, nah ini sudah muncul ini dari berapa angka ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 angka. Nah, kita masukkan secara random yang ada di PDF tersebut dan keluarnya angka 8. Ini kan angka 9 kan paling tertinggi nih. Nah, jadi yaitu langsung terhitung sama dia angka 8. Misalnya kalau kita masukkan lagi angka acak misalnya 6, 9. Oh iya, sorry. Misalnya 9, 6, 5, 4, 8, 10 misalnya. Nah, jadi yang keluar di sini adalah angka 9. Karena apa? Karena ini angka 9 kedua terbesar dari deretan angka ini. Jadi angka 10 ini kan paling terbesar. Nah, ini angka kedua terbesar ini adalah 9. Nah, ini kalau misalnya saya mau keluar dari program. Nah, kan keluar seperti ini, kata-kata seperti ini. Terima kasih keluar dari program. Nah, ini untuk menu tampilannya. Saya menggunakan perulangan while. Nah, ini untuk menu tampilannya, cari angka yang hilang seperti yang ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 untuk keluar. Ini untuk memilih dari keempat menu tersebut, pilihan menu 1 sampai 4. Nah, ini ada saya pakai if else sama if. Nah, ini untuk yang bawah ini untuk memanggil fungsi dari ini. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang ketiga itu seperti ini. Ini untuk soal ketiga, terdapat sebuah angka seperti ini. Memasukkan angka 1, 2, 2, 5, 4, 4, 1.
Berarti ini itu 1.225.441. Ini 1 jutanya, ini 200-nya, ini 20-nya, ini 5.000-nya, ini 400, ini 40, ini 1. Oke, mari kita coba. Ini lihat subscribe-nya dahulu, ini seperti ini. Ini ada angka sama dengan input. Nah, ini untuk memasukkan angkanya, untuk menginput memasukkan angkanya seperti itu. Ini panjang sama dengan length. Length itu kepanjangan dari length. Ini angka, terus ini for i in range panjangnya, print ini untuk mengeprint angka yang tadi dan menambahkan 0, dan ini panjang kurangi i terus kurangi 1. Nah, nanti itu nolnya semakin berkurang, semakin ke bawah semakin berkurang. Oke, kali ini kita oke, kita masukkan angka yang tadi. Ini copy, terus kita masukin. Nah, ini terjadi seperti ini. Ini 1.200.000, terus ini 20.000, ini 5.441. Kalau misalnya saya inputkan angka lain, misal nih 1, terus 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti 100.000, 20.000, 3.940. Ini nolnya tidak terhitung karena ya satuan. Jadi ini ratusan, ini puluhan, ratusan ribu maksud saya, ini puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan ini satuan. Nah, ini angka jutaan, ini angka ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal yang keempat, yang yakni ini untuk membuat menu program. Yang pertama memasukkan datanya, yang kedua untuk union data, yang ketiga intersection data, yang keempat ini difference data, yang kelima ini complement data, dan yang terakhir adalah keluar dari program. Yang pertama untuk kita memasukkan data terlebih dahulu, isi data ke satu dan kedua, terus langsung kembali ke program yang menu tadi ini. Nah, nanti kita disuruh untuk menunjukkan datanya dan kembali lagi ke menu utama untuk kita nanti memilih angka 3 ini untuk menunjukkan data intersectionnya. Terus kita kembali lagi ke program utama dan langsung memencet keluar. Nah, nanti ada pilihan apakah kamu yakin untuk keluar, yes atau tidak, ya atau tidak. Nah, kalau misalnya ya, dia langsung keluar. Oke, kita langsung ke subscribe-nya aja. Nah, ini ada data ke satu, ini untuk set, ini untuk mengelompokkan suatu kata ya. Nah, ada data satu, data kedua, terus ini saya memakai looping dari while. Ini untuk ngeprint apa ini, bintang. Nah, ini sebenarnya bisa diganti sama apa, sama dengan ini juga bisa, terserah. Ini saya apa, disuruh membuatnya ini pakai bintang seperti ini. Bisa sih saya ganti sama dengan nanti saya coba.
Nah, ini nanti untuk memprint data, memasukkan data, terus ini print union data, terus ini print intersection data, terus ini print difference data, terus ini yang kelima ini complement data. Ya, nah keenam ini untuk keluar dari program. Nah, ini untuk memilih dari keenam yang mau kita pilih dari program ini apa. Misalnya saya ingin memasukkan data terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak memasukkan data, otomatis nanti tidak keluar. Nah, ini data satu, data dua ini dikelompokkan, terus ini hasilnya misalnya mau dipilih apa nomor 2 union data, nanti yang keluar hasil dari union datanya. Kalau misalnya pilih ketiga ya nanti intersection datanya ini keluar. Terus misalnya saya pilih nomor 4, nanti perbedaan dari data satu data 2 ini seperti apa. Ini nanti yang keluar ini data yang pertama daripada data yang kedua, jadi ini diperbandingkan. Nah, kalau misalnya perbedaan dari komplement ini nanti data satu sama data 2 ini nanti dimunculkan secara bersamaan, tidak seperti menu pilihan yang difference data ini. Nanti yang keluar bakal cuma data yang pertama, perbandingan dari data pertama dan data kedua. Nah, ini untuk pilihan yang keenam, pilihan untuk keluar dari program. Nanti apabila kalau misalnya sudah pilih 6, terus saya pencet yes, ya atau tidak. Kalau misalnya ya, nanti dia langsung keluar dari program. Kalau tidak ya nanti lanjut lagi begitu. Nah, ini fungsinya ini untuk memanggil fungsi dari ini, fungsi menu ini nanti yang keluar seperti ini. Oke, kita coba run aja ya. Nah, ini sebenarnya saya udah coba-coba ini dari tadi. Oke, kita misalnya masukkan data. Misalnya nama saya Doni, terus teknik apa? Teknik arsitektur. Terus ini apa? Kelamin laki-laki. Terus DP-nya misalnya oh jangan rambut, oh jangan, nggak usah ada rambut deh, TB aja deh, udah TB 170 misalnya. Nah, ini data yang kedua, misalnya saya masukin nama bintang, ini teknik misalnya teknik mesin gitu. Terus ini perempuan misalnya, terus tinggi badannya 165. Nah, ini sudah toh. Nah, kalau misalnya saya pencet enter, nah ini otomatis bakal disimpan sama program ini. Misalnya kita mau mengeluarkan nih untuk menampilkan apa kedua data tersebut, jadi maka pilih yang nomor 2. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ada Doni laki-laki, terus bintang teknik arsitektur perempuan teknik mesin begitu. Tapi ini kayak acak begitu. Terus yang ketiga kita untuk intersection data. Oh, begini. Nah, ini kalau yang keempat ini dari data satu, data dua ini perbandingan aja sih. Nanti yang keluar ini data yang
Pertama, nah betul toh. Ini data yang pertama saya masukin. Yang keluar ini data yang pertama, perbandingan antara data pertama dan data kedua. Terus yang kelima ini, nah ini dilihatkan perbedaannya ini seperti apa. Ada namanya, terus ada kelamin, tinggi badan, sama ini apa jurusannya seperti ini. Oke, sekian dari saya. Ini kalau misalnya saya pencet 6 terus saya pencet Y, nah nanti akan keluar dari program. Nah, oke, sekian dari saya. Saya Hadi Chandra dengan NBI 146,1056. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.